Terutama diimbau kepada peserta untuk tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, misalkan mau mengusahakan untuk pelaksanaan SKB menjadi lulus apa bagian dengan dijanjikan seperti apa, baik hadiah maupun tidak usah percaya. Kami semua transparan, yaitu dengan adanya masa pandemi ini kami melalui Zoom meeting, nanti semuanya akan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Kembali lagi bersama dengan podcast Kemenak Jatim, informatif dan inspiratif. Baik, dulur Kemenak Jatim, seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama akan segera dilaksanakan dan itu sudah di depan mata. Karena ini masa pandemi, tentunya pelaksanaan SKB ini berbeda dengan pelaksanaan SKB pada tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin menyatu pada satu tempat, tapi kali ini akan berbeda. Nah, seperti apakah teknis pelaksanaan SKB pada tahun ini? Kali ini kita telah menghadirkan narasumber dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, kita sapa bersama ya dengan Bapak Niam, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat nggih, Pak nggih? Alhamdulillah. Harus tetap sehat, Pak. Karena ini kita akan mempunyai gawe yang sangat besar, Pak. Betul. Menjaring calon pegawai negeri sipil yang benar-benar pilihan ya, Pak ya. Betul, terutama untuk khusus di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, betul. Pak. Teman-teman pejuang SKB sudah melaksanakan beberapa proses untuk menuju ke SKB ya, Pak ya. Kira-kira kapan sih, Pak, ini dilaksanakan SKB-nya? Untuk jadwal pelaksanaan nanti akan disampaikan oleh pusat, dalam hal ini Biro Kepegawaian Pusat, yang biasanya disampaikan melalui media sosial, bisa dari Instagram, Twitter, dan terutama itu yang akses yang dipunya oleh pusat itu CPNS Kemenak Jatim, Instagram ya. Iya, betul. Belum bisa dapat bocorannya ya, Pak ya? Kalau bocoran kira-kira pertengahan bulan September. Oh, pertengahan ya, berarti ya sekitar 2 mingguan ya, Pak ya? Betul. Oke. Iya. Berapa sih, Pak, formasi untuk Jawa Timur ini? Untuk formasi yang di Jawa Timur, formasi kita mendapatkan 58 formasi. 58 formasi. Yang lulus SKD kemarin itu 166. Oh, jadi nanti 166 itu dari berbagai formasi menjadi 58. Oke. Masing-masing formasi diikuti oleh berapa orang, Pak, itu? Kalau sesuai dengan aturan yang ditetapkan itu bahwa nanti setiap yang misalkan diambil satu formasi itu ada bagi 3. Misalkan nanti formasi 1 yang ikut SKB ini 3. Jadi kalau total seluruhnya di Jawa Timur itu dari 58 formasi yang kita ambil itu yang ikut peserta SKB ini 166. 166 pun ini sesuai dengan petunjuk dari pusat, baik itu melalui surat maupun juklak maupun juknis, bahwa pedoman terkait pelaksanaan SKB itu formasi tahun 2019 berdasarkan tempat tinggal domisili. Misalkan yang dicontohkan dari pusat itu kan, kalau peserta misalkan dari Kandul Aceh, tempat tinggalnya di Kota Cirebon, maka peserta ini bisa mendaftar di Kemenak Kabupaten maupun kota di situ untuk mendaftar peserta. Ujian dalam arti ikut peserta ujian yang di Kemenak Kota. Jadi
formasi yang bersangkutan dia kan misalkan mengikuti formasi di Aceh, tapi domisili yang bersangkutan di Cirebon, maka yang bersangkutan bisa mengikuti di Kankemenak Kota Cirebon. Oh, berarti meskipun lain kantor wilayah tetap bisa? Bisa. Oke, iya. Karena masa pandemi ini. Iya. Baik Pak, kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh peserta dalam menghadapi pelaksanaan SKB ini? Yang pertama, peserta nanti memilih lokasi tempat ujian itu sesuai dengan domisili. Iya. Domisili, misalkan domisili yang bersangkutan ikut mendaftar formasi Aceh, Kanwil Aceh misalkan. Yang bersangkutan bertempat tinggal domisili di Cirebon, maka yang bersangkutan mengikuti untuk pelaksanaan SKB di tempat tinggal yang di Kankemenak atau Kota Cirebon. Di situ. Dalam hal ini langkah-langkahnya yaitu sudah pernah disampaikan melalui pengumuman yang diupload melalui web Kemenak RI agar peserta SKB itu untuk mendaftar tempat lokasi ujian maupun mengisi DRH pada aplikasi yang dipunyai oleh pusat terkait pelaksanaan SKB. Itu sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah. Ya, sudah setelah dilakukan. itu prosesnya apa Pak? Prosesnya setelah itu proses untuk peserta. Peserta mencetak kartu peserta ujian dan menunggu jadwal. Berarti saat ini posisi peserta tinggal menunggu jadwal aja ya Pak ya? Lokasi sudah ada, tinggal jadwalnya kapan akan dilaksanakan. Oke Pak. Kemudian ini kan masa pandemi Pak. Apa peserta itu juga wajib melakukan rapid test atau isolasi mandiri sebelum mengikuti tes SKB ini? Kalau rapid test itu tidak ada. Yang jelas peserta nanti sebelum pelaksanaan ujian tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya. Dari peserta tersebut. Oke. Kalau isolasi mandiri berarti yang tahu pesertanya sendiri ya Pak ya? Peserta sendiri, betul. Kita tidak bisa ngecek kebenarnya itu nggih? Betul. Oke. Oke. Berarti ini perlu kejujuran dari masing-masing peserta agar benar-benar melakukan isolasi mandiri demi menjaga kesehatan bersama. Oke. Perlu disampaikan juga untuk peserta nanti ada validasi dalam arti keberadaan peserta ya, peserta di lokasi ujian SKB yang dipilih. Itu maksudnya apa Pak? Validasi itu Pak? Maksudnya validasi itu nanti peserta check-in di dalam lokasi yang telah ditentukan. Misalkan tadi yang peserta memilih di tempat lokasi mana, nah semuanya nanti dari pusat itu akan memunculkan sesuai peserta yang di situ. Jadi nama-nama tersebut sudah ada langsung ditempatkan di situ. Iya. Nanti kira-kira Pak, ketika berlangsungnya SKB kan berada di kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing ya Pak. Nah ini apakah dilakukan dalam satu hari full semuanya atau seperti apa kira-kira Pak? Nanti kan kalau di kita SKB itu ada 3 item untuk pelaksanaannya. Dalam arti yang pertama itu ujian praktek kerja, psikotes, wawancara. Jadi nanti hari pertama itu psikotes nanti langsung serentak semuanya. Serentak semuanya. Nanti di langsung dari kabupaten kota tersebut setelah selesai dari psikotes tersebut akan dilakukan untuk wawancara. Setelah wawancara nanti baru ujian praktek kerja. Baik. Terus perlengkapan apa saja Pak yang harus dibawa oleh peserta? Untuk kelengkapan yang bersangkutan peserta itu nanti membawa laptop, terutama laptop bawa sendiri. Terus laptop dalam arti laptopnya nanti sudah terinstall Zoom meetingnya, karena nanti semua memakai Zoom meeting. Masing-masing ya Pak ya? Masing-masing memakai
aplikasi yang Zoom meeting. Terus terutama nanti jaringan internetnya itu nanti yang koneksi dengan laptopnya juga, itu yang terutama yang harus dibawa untuk pelaksanaan SKB tersebut. Iya Pak. Perlu alat tulis nggak Pak? Alat tulis, betul. Alat tulis sama handset mungkin tambahan. Terutama masker itu harus dibawa. Yang laptopnya yang ada kameranya. Iya. Betul, itu yang wajib. Laptop yang ada kameranya juga. Pak, untuk pelaksanaan yang psikotes ini dilaksanakan bersamaan dan apakah pakai kertas yang diisi dengan alat tulis atau seperti apa Pak pelaksanaannya nanti? Kalau nanti psikotes itu langsung dari pusat semua. Online berarti online semua aplikasi SKB yang sudah disiapkan oleh pusat. Nanti berbaring semua untuk yang psikotesnya. Oke, iya Pak. Kemudian bisa dijelaskan Pak nanti alurnya seperti apa pelaksanaan SKB-nya itu? Untuk alur SKB, peserta hadir 120 menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian. Ya, 120 menit ya 120 menit, karena nanti ada tahapan-tahapan, semuanya kan mulai protokol kesehatan dulu. Semua peserta nanti akan dicek, akan diatur, maka dari sebelum pelaksanaan 120 menit itu harus datang dulu. Kalau seandainya telat gimana Pak? Kalau telat, kami sudah sampaikan dalam hal ini kepada peserta maupun dari pusat itu tidak bisa ditoler. Tergantung telatnya bagaimana. Karena nanti ada misalkan yang bersangkutan telat itu karena sesuatu hal di jalan. Iya. Mohon maaf yang namanya di jalan bagaimana, dalam arti kalau macet kan tidak, dalam arti apakah ditabrak apa gimana. Nah, itu nanti pusat juga sudah punya cadangan, dalam arti cadangan hari bagi yang bisa membuktikan alasan tersebut karena tidak bisa datang atau telat bagaimana. Alasan yang syar'i ya Pak ya? Alat yang sah. Yang syar'i, iya. Nggih Pak, terus apa lagi ya Pak ya? Setelah kehadiran peserta minimal 120 menit sebelum acara dimulai, itu apa lagi Pak? Nanti di sini pelaksanaan Zoom meeting ini nanti kan untuk penguji sudah disiapkan di Kanwil. Oh, iya. Jadi nanti di daerah di Kemendak maupun kota itu sebagai satu pengawas, yang kedua mengatur jadwal lalu lintas peserta. Nanti ada yang manggil, ada ini di isolasi apa di mana, itu ada tersendiri nanti di situ. Yeah. Termasuk nanti pengawasan dan nanti semuanya untuk nyambungkan jaringan internetnya tadi Zoom meeting dengan penguji yang ada di Kanwil. Gitu. Iya. Jadi nanti bisa tahu ya Pak ya, nanti dalam sebuah ruangan ketika melaksanakan tes itu, entah itu wawancara atau praktek kerja, itu banyak orang atau seperti apa ya Pak ya? Yang jelas sesuai Juklak Juknis itu ada lokasi, dalam arti lokasi itu ruangan minimal 4. Nah, akan tetapi kan semua sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di situ banyak pesertanya, kan peserta kan tidak hanya dari formasi Kanwil di tempat itu. Bisa juga dari perguruan tinggi, bisa juga dari Kanwil Bali, bisa juga dari mana. Nah, tergantung panitia yang ada di daerah tersebut, minimal kan yang mengasihi tempat ujian itu ada 2 orang. Jadi nanti tergantung tempat untuk pengaturannya di tempat tersebut. Iya. Untuk seragam ini Pak, apa boleh pakai baju bebas atau batik atau seperti apa ini? Untuk peserta mengenakan atasan kemeja putih polos tanpa corak dan celana panjang warna gelap. Bagi peserta berjilbab mengenakan jilbab berwarna gelap, itu di situ. Bagi yang non muslim menyesuaikan, saya kira itu. Terus mungkin dokumen-dokumen yang perlu dibawa Pak sebagai bukti, apakah cukup dengan, terus terkait dengan dokumen yang harus dibawa Pak, apakah cukup dengan
yang sudah diupload kemarin atau harus semuanya dibawa waktu mengikuti tes SKP ini? Untuk peserta nanti membawa dokumen pendukung, yaitu diantaranya yang sudah diunggah sebelumnya, yaitu saat terakhir peserta itu kan juga sudah ada, dalam arti yang diunggah ada mungkin untuk pendukung sertifikat pendidik, bukti pengalaman kerja, piagam maupun penghargaan dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai bahan data pendukung. Karena semuanya nanti ada nilainya. Ya, ini Pak, saat registrasi, lah kan ini kita aturan protokol kesehatannya kan memakai masker ya Pak ya. Jadi kemungkinan orang bukan orangnya sendiri yang mengikuti itu bisa saja terjadi. Nah, nanti praktek di lapangannya seperti apa Pak? Yang jelas semuanya nanti melalui protokol kesehatan. Ya. Di antaranya yang pertama, sesuai dengan surat dari pusat, kita sudah melakukan untuk komunikasi melalui surat maupun lesan maupun telepon kepada tim gugus. Tim gugus kami juga sudah menyampaikan kepada Kemenak untuk koordinasi tim gugus di masing-masing kabupaten maupun kota untuk pelaksanaan SKP ini melalui protokol kesehatan. Nah, di antaranya nanti ada pemeriksaan itu, cek suhu tubuh, terus menunjukkan kartu peserta, terus KTP dan lain-lain. Nanti semuanya tata tertib akan kami sampaikan juga. Oke. Masker perlu dibuka nggak Pak waktu registrasi itu biar bisa mencocokkan antara wajah aslinya dia, kan di masa pandemi harus pakai masker ya Pak, atau pakai ini Pak, pakai face shield seperti ini? Bisa juga pakai face shield juga bisa. Akan tapi kalau pakai masker nanti wajib dibuka. Oh, wajib karena dibuka kan nanti ya, Pak, ya? Untuk mencocokkan identitas KTP, kartu kan kalau nggak dibuka sebentar kan bisa. Yang penting jaga protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, itu kan di situ Mbak. Iya, iya. Baik Pak, ada waktu SKP ada psikotes, praktek kerja sama wawancara ya Pak ya. Betul. Kira-kira dari masing-masing ini bobotnya berapa persen Pak? Untuk psikotes bobotnya nanti 30%. Masing-masing 30%. 30%, kalau praktek kerja 35%, Oh. wawancara 35% gitu. Pak, kira-kira bisa nggak ya dikasih bocoran? Karena ini teman-teman rata-rata penasaran Pak. Kira-kira untuk psikotes itu yang keluar apa? Terkait pelaksanaan SKP, di situ kan ada 3 tadi ya. Iya. Ada psikotes, ada wawancara, dan ada Praktek kerja. praktek kerja. Untuk psikotes itu penilaian berbagai aspek psikologi, seperti kecenderungan pribadi, kemampuan berpikir, kondisi emosi, sikap, dan lain seperti itu. Itu yang untuk psikotes. Kalau wawancara nanti semuanya kan memakai Zoom meeting ya. Iya. Nah, di situ nanti langsung diwawancarai juga untuk menilai wawancara, menilai komitmen kebangsaan, pemahaman agama, ketaatan beragama, kepribadian, pengabdian. Itu nanti sekilas di situ untuk wawancaranya. Tinggal yang apa tadi? Praktek kerja ya. Yeah. Kalau praktek kerja itu pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan tugas. Dalam arti kan tugas itu kan di situ formasinya kan ada penyuluh, penghulu, analis kepegawaian dan lain sebagainya yang sudah ada formasi di Jawa Timur tersebut. Nah, itu Pak, terkait dengan pekerjaan teknis bidang ini kan rata-rata mereka juga bingung. Saya ngambil formasi sebagai analis kepegawaian, kira-kira apa ya? Saya ngambil sebagai penyusun bahan kepustakaan. Kira-kira itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan biar mereka juga paham, juga mempersiapkan diri agar bisa lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan waktu wawancara nanti. Mungkin bagi peserta SKP ini bisa mempelajari, misalkan contoh tadi terkait dengan analis kepegawaian. Analis kepegawaian mungkin teman-teman bisa cari di Google itu terkait
regulasi, misalkan itu regulasi yang terkait dengan analis kepegawaian, terus arsip waris bisa di situ, dari Permenpan itu juga bisa ada. Rumpun-rumpunnya masing-masing. Baik. Pranato komputer bisa di situ, nanti sesuai dengan formasi yang di situ, pelajari di situ, Permenpannya, seperti jabatan-jabatan itu ada semua, bisa nanti teman-teman untuk mempelajari di situ. Oke Pak, ini kan besok memakai Zoom meeting. Banyak juga yang tanya, kan kalau pada Zoom yang gratis itu cuma dibatasi berapa menit. Lah ini takutnya akan berlangsung agak lama. Apakah harus memiliki Zoom yang berbayar Pak, masing-masing peserta ini? Aplikasi yang kita sudah siapkan itu. Oh, sudah disiapkan ya. dari kami panitia di Kanwil. Iya. Tinggal nanti jaringan internet, terutama peserta kan disuruh membawa paketan itu ya, paketan untuk pendukung aplikasi tersebut, di samping nanti Kemenak juga untuk menyiapkan jaringan internetnya. Dan Zoom meeting ya, kalau Zoom meeting kan sudah kita semua sudah, tinggal peserta nanti mengkoneksikan antara internet dengan laptop yang sudah ada aplikasi Zoom meetingnya. Tinggal mereka dikasih ID Zoom gitu ya Pak ya? Iya betul. Sama passwordnya. Ya, makanya nanti teman-teman panitia yang ada di daerah kemudian itu kita sampaikan di situ. Baik Pak. Oke Pak, kira-kira ini apa sih yang harus disiapkan oleh peserta SKB agar mereka itu tidak sampai ketinggalan pas waktu hari H? Misal kemarin pas waktu 2018 kemarin sempat ada beberapa yang ketinggalan, yang nggak update. Padahal mereka sudah masuk ke SKB, tertinggal jadwalnya, seperti itu. Kira-kira apa yang harus mereka siapkan? Saran dari kami tetap pantau untuk pelaksanaan SKB itu di media sosial dari pusat, terutama ini juga yang panitia yang pusat itu selalu mengupdate terkait pelaksanaan SKB melalui Instagram, Twitter, terus ada yang lah medsos yang lain. Saya kira sudah semua teman-teman mengikuti semua. Baik Pak Niam, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman pejuang SKB agar siap menghadapi dan sukses dalam melaksanakan tes SKB CPNS ini. Ini untuk teman-teman yang peserta SKB, terutama yang nanti harus dibawa itu nomor ujian dan KTP ID card nanti untuk mencocokkan ya, tadi juga harus dibuka sebentar untuk mencocokkan ID KTP kepada yang bersangkutan gitu, termasuk dokumen atau pendukung yang lain yang bisa dalam artian mendukung kelancaran nanti, terutama protokol kesehatan itu di situ. Terutama diimbau kepada peserta untuk tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, misalkan mau mengusahakan untuk pelaksanaan SKB menjadi lulus apa bagian dengan dijanjikan seperti apa, baik hadiah maupun tidak usah percaya. Kami semua transparan, yaitu dengan adanya masa pandemi ini kami melalui Zoom meeting, nanti semuanya akan transparan dan kami juga sudah sesuai dengan Juklat Juni, sesuai dengan protokol kesehatan. Transparan demi mendapatkan ASN yang profesional ya Pak ya? Ya betul. Sip. Oke, ada lagi Pak pesan khususnya yang mungkin spesial untuk teman-teman kita? Khususnya terutama untuk teman-teman, jangan lupa berdoa. Ya. Berdoa dan belajar, terutama minta izin kepada orang tua, itu yang terutama. Doa orang tua itu. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sama-sama. Niam. Baik, pejuang SKB Kementerian Agama yang sedang semangat-semangat belajar mempersiapkan diri. Itu tadi sampaian oleh Bapak Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal buat teman-teman pejuang SKB dalam mempersiapkan diri
agar sukses menjadi CPNS Kementerian Agama. Baik, Dulur Kemenak Jatim, jangan lupa ya subscribe akun YouTube Kemenak Jatim, like and share. Subscribe, like and share. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.